Baik, kenal nomor seri satu dua tiga kosong dua sembilan dari kelas ganjil, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai array based sequence. Jadi kita lihat dulu apa saja yang akan kita lakukan pada video kali ini, yaitu adalah kita akan mengetahui tentang Python sequence types atau jenis-jenis sequence Python. Terus ada low level array, ada dynamic array, ada efisiensi Python sequence, dan using array based sequence. Kalau di kelas kami ganjil itu kami pelajari tentang storing high score for game. Oke. Oke. Jadi di sini kalau bisa kita lihat sequence class atau tipe urutan di dalam Python itu umumnya ada 3 ya. Di sini ada list, list itu daftar. Terus ada tuple, tuple itu sama aja kayak list, tapi bedanya item-item yang ada di dalamnya tuple itu nggak bisa diubah kayak di list. Kalau di list bisa. Dan terakhir itu ada str atau text. Jadi text itu bisa dihitung sebagai sequence type karena kalau misalnya pakai len itu kan bisa dihitung str-nya. Terus di sini ada common behavior atau perilaku umum yang dimana ketiga-tiganya itu sama-sama punya ini. Nah, pertama itu bisa diindeks. Each support indexing to access an individual element. Kayak yang saya bilang tadi, kita itu bisa akses list, tuple, dan string itu pakai indeks untuk akses mereka. Kayak misalnya kita pakai len, terus kita kasih indeks kedua, misalnya itu dia nanti akan memunculkan huruf kedua yang ada pada string tersebut. Gitu. Oh iya, umumnya ketiga-tiganya ini itu juga pakai array untuk merepresent urutannya mereka. Different lies itu perbedaan. Nah, letak intinya itu di sini. Meskipun mereka itu mirip, perbedaan mendalamnya itu adalah bagaimana kelas-kelas ini itu dibuat, bagaimana struktur data kompleks itu diimplementasikan, yaitu cara mereka diatur dan bekerja di dalam komputer. Nah, terus deeper understanding kita juga itu harus mengerti of this deeper understanding itu maksudnya kita harus menyelam lebih dalam untuk paham gitu of this data structure is important for good programmer. Jadi ya setahu saya untuk memahami lebih dalam tentang struktur data itu penting banget kalau misalnya kita harus tahu tentang ini array based sequence ini. Oke, berikutnya itu adalah low level arrays di mana jika kita membicarakan tentang low level array itu berarti kita bicara tentang bagaimana memori di komputer kita itu bekerja pada tingkat yang paling dasar. Jadi eh, kita akan bahas dulu the primary of memory computer is composed by a bit of information. Ternyata memori utama di komputer kita itu tersusun dari potongan-potongan informasi yang paling kecil yaitu bit. Di mana bit itu kayak saklar lampu itu bisa on and off dan itu hanya terdiri dari satu ataupun nol. Iya, dia itu binary. Semua program yang bekerja di dalam komputer kita itu akan diubah ke dalam binary. Itu yang dimaksud dalam low level arrays. Terus eh, fun fact-nya di poin kedua itu dibahas kalau misalnya eh, semua data-data yang ada di kelompok kita itu bit-bitnya dikelompokkan ke dalam satu byte. Ke dalam satu byte besar, ini standar yang sering kita dengar. Nah, jadi satu byte itu setara dengan 8 bit. Jadi 8 skala lampu itu bisa menjadi satu kelompok. Misalnya tadi kan saya contohkan kalau misalnya satu data satu bit itu kayak satu saklar lampu. Nah, satu saklar lampu itu dikelompokkan sebanyak 8 itu menjadi satu byte. Nah, each byte of information in the memory is associated with a unique number that serves as its address. Each byte of information in the memory is associated with the unique numbers that serve as an address. As an address. Jadi maksudnya itu apa? Setiap byte, ini kan byte nih. Dalam satu byte ini itu terdiri 8 bit.
data. Nah, di sini itu ada memory address dari masing-masing byte-nya itu. Jadi dalam satu sini itu ada 8 bit data gitu. Next, ada random access memory. Despite the sequential layout of memory location, computer hardware is designed to access any memory location efficiently using its memory address. That is it. That is, it is just as easy to read the 5 byte address as it to retrieve byte address. Maksudnya gimana sih ini? Jadi itu begini. Meskipun memori itu seperti barisan panjang, kayak yang digambar itu, alamat urutan, perangkat keras komputer itu dirancang sedemikian rupa agar kita itu bisa akses byte informasi yang mana saja dengan cepat hanya dengan mengetahui alamatnya. Jadi artinya kita itu mengambil data alamat, misal katakan alamat sekian yang ada ini, 867 sekian itu, sama cepatnya dengan kita mengambil data dari alamat 309. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kecepatannya itu sama. Terus di sini ada yang terakhir, any individual byte of memory stored or retrieved in one time. Maksudnya aksesnya itu sangat cepat. Setiap byte memori itu bisa disimpan atau diambil, dibaca, ditulis dalam waktu yang sangat cepat dan konstan. Jadi istilah teknisnya itu adalah zero one time ya kali ya. Mungkin itu ya cara bacanya. Ini itu berarti seberapa besar memori yang ada waktu itu mengakses satu byte, seberapa besar pun memori yang ada waktu itu mengakses satu byte itu selalu sama. Oh, tidak bertambah seiring bertambahnya jumlah byte. Itu ya saya juga baru tahu. Oke, jadi berikutnya itu kita akan membahas tentang eh, bagaimana data itu disimpan dalam memori komputer kita dan menjelaskan konsep dasar dari sebuah array. Jadi coba kita pakai perumpamaan sedikit nih dari gambar ini. Kalau misalnya kita bisa lihat yang di pojok kanan atas ini tuh, kita ibaratkan kalau dia itu gedung kos-kosan, misal. Jadi bayangkan, setiap memori komputer itu seperti gedung kos-kosan ya kan. Setiap kotak kecil yang ada di atas, nih ada 2144, 2145, 2146, 2147, dan semuanya itu adalah nomor kos, alamat kos gitu ya. Itu kan alamat memori, tapi coba kita ibaratkan kalau dia itu alamat kos gitu, nomor kosnya, nomor kamar. Setiap kamar itu nomornya pasti beda, gitu kan? Kotak bawah, kotak di bawahnya itu kalau misalnya kita lihat di sini nih, ya kan nomor kosnya ini, di bawahnya itu ada kotak kan, isinya sampel, SAMPLE. Itu adalah penyewa kosnya. Kita ibaratkannya begitu. Nah, jadi di dalam kamar eh, 2146 itu yang sewa si S, 2147 itu si A gitu sih. Terus angka 012345 di bawahnya itu yang ini itu adalah nomor urut kamar kos dari sudut pandang pengelola kos gitu. Jadi si penyewa S itu nomor urutnya 0, si A itu 1. Terus sekarang mari kita jelaskan poin-poinnya yang perumpamaan kos-kosan. Kalau misalnya kita cek di sini, an array is a group of related variables stored one after another in a continuous portion of the computer's memory. Example, a text string is stored as an order sequence of individual characters. Jadi, sebuah array itu seperti sebuah blok kamar kos yang berjejeran, berurutan tanpa putus. Semua kamar di blok itu digunakan untuk tujuan yang sama. Misalnya, untuk mahasiswa yang semesternya sama gitu. Contoh, kalau kamu punya kata sampel, itu sama seperti 6 penyewa. Oke, oke. Jadi saya juga paham, saya sambil baca penjelasannya. Uh, so, each cell of an array uh, must use the same number of bytes. These allow an arbitrary cells to be accessed in constant line. Jadi setiap kamar kos di blok array itu harus punya ukuran yang sama. Dan itu penting. Kenapa? Karena ukuran yang sama, kalau kamu mau cari penyewa, kalau misalnya kita mau cari penyewa di kamar urut nomor 3, kamu nggak perlu ngecek
satu per satu gitu. Kamar nomor 0, kamar nomor 1. Kamu bisa langsung cek ke kamar nomor 3. Oh, gini. Jadi misal nih, kamar, kalau misalnya ukurannya beda, kita itu akan susah mengecek yang ada di kamar nomor 0, nomor 1, nomor 2 gitu. Karena ukurannya beda-beda. Tapi kalau misalnya ukurannya sama, itu akan gampang. Itu. Itu harus penting. Berarti setiap eh, each cell of an array itu same number of bytes. Oke? Itu kita harus ingat. Each Unicode characters is represented by 60 bits or 2 bytes. Maaf. Oke, jadi misal karakter. Setiap satu karakter S itu tuh dia dihitung sebanyak 16 bit atau 2 bytes. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi, satu byte itu 8 bit dan setiap satu karakter itu memakan 2 byte, berarti 16 bit. Kalau misalnya perumpamaannya, misal dalam satu kamar, si S itu punya 2 kasur gitu. A six character strings, such as sample, would be stored in 12 consecutive bytes of memory. Jadi kan ini kalau misalnya kita baca, tadi kan ya ini simple aja sih. Dia kan ada 6 nih, 6 huruf. Disimpan masing-masing punya 2, berarti ada 12 byte. Jadi ini sampel itu memakan 12 byte memori di dalam laptop. Nah, this is an array of 6 characters and requires 12 byte of memory. Ya, 6 karakter, 12 memori itu simple. Its location index within the array is called a cell. Nah, ini. Ini tuh namanya cell. Itu sudah dijelaskan juga tadi. As example, cell with 4 index with index 4 contains L. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang indeksnya itu 4. Tapi dia itu kelima. Indeksnya itu 4 gitu. Jadi kalau misalnya cara mudahnya, alamat dari sel, kalau mau pakai itu, indeks K sama dengan start tambah cell size kali K. Ya kan ya? Jadi misal, kalau mau tahu nomor kamar kos pertama, itu alamat sel, alamat memori, manapun di array, bisa dihitung. Alamat memori awal, start itu alamat memori awal. Oke, dari gambar misal kita mulai dari array sampel gitu kan. Dimulai dari 2144 gitu di gambar. Ukuran selnya itu oke, jadi K-nya itu kan sama dengan 0 untuk yang indeks ini si S nih. S itu kan 0. Berarti K-nya itu 0. Alamat selnya itu 244 tambah 2 kali 0. Oke, 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 oke. Kalau mau cari alamat tiap karakter, oh, aku juga baru paham. Jadi maksudnya, mana sih rumusnya tadi? Satu sel size itu kan 2. K-nya itu alamat si S, karena S itu yang pertama. Berarti, misal di sini startnya itu dari 200, ini cocok.
Biar 200 2146. Jadi sini 2146 tambah 2 dikali K-nya itu kalau mau cari yang S itu kan nol. Berarti kali nol saja. 2 kali nol. Dia itu 246 gitu. Aduh, paham. Next. Berikutnya itu adalah referential arrays. Referential arrays itu tentang bagaimana Python itu menyimpan list atau daftar dan juga tuple, terutama ketika daftar itu berisi data yang ukurannya bisa beda-beda, seperti teks string yang panjangnya beda-beda. Gini-gini. Jadi referential arrays atau array rujukan itu akan bahas tentang list. Jadi kita tahu list itu dalamnya bisa banyak banget. List itu bisa ada stringnya kan, dan stringnya itu belum tentu sama panjangnya kayak tadi. Panjangnya itu bisa beda-beda. Jadi di situ yang akan kita bahas dalam um, apa namanya referential arrays. Coba kita baca. Poin yang pertama itu membahas tentang Python represents a list, a tuple instance by using an internal storage mechanism of an array of object references. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya adalah Python itu menyimpan list atau tuple bukan dengan langsung menaruh semua datanya, misalnya kayak teks Rene atau Joseph. Nih, tuh. Mereka nggak taruh langsung, tapi teksnya itu dibuat daftar array, isinya tuh alamat rujukan ke lokasi tempat data itu sebenarnya disimpan. Jadi bayangkan, kamu punya daftar nama-nama penghuni kos, tapi di daftar itu kamu tidak menuliskan Rene di kamar 101, Joseph di kamar 102, dan seterusnya langsung didaftar, melainkan kamu hanya menuliskan nomor telepon mereka di daftar itu gitu. Jadi kamu nggak tahu dia itu ada di kamar yang mana. Nah, poin yang berikutnya itu membahas, so at the lowest level, the array consists of a sequence of memory addresses where the elements of a sequence reside. Jadi pada level yang paling dasar di memori komputer, array itu hanya berisi urutan alamat-alamat memori di mana elemen-elemen itu sebenarnya berada. Each memory address is concise and hence Python can provide consistent time access to a list or tuple element based on its index. Jadi setiap alamat memori, nomor telepon kamar itu ukurannya selalu sama. Misalnya 4 byte, 8 byte. Hmm, itu selalu sama. Misalnya 4 byte, 8 byte. Jadi tidak perlu data aslinya panjang atau pendek. Hmm, karena semua ukurannya sama, Python itu bisa mengakses elemen list atau tuple dengan sangat cepat. Hanya dengan melihat indeksnya. Oh, gitu ya, baru tahu juga. Dan yang terakhir, the list or tuple will simply keep a sequence or references of an object to be stored. List atau tuple itu intinya hanya menyimpan urutan referensi alamat ke objek-objek data asli yang ingin disimpan. Objek-objek aslinya itu berada di mana saja di memori dan ukurannya bisa berbeda. Oh, jadi maksudnya itu begini. Gambar-gambar itu, nih. Mereka di dalam list itu nggak ditaruh. Misal nih, dari gambar ini nih sepemahaman saya, di dalam satu itu semua ditaruh sudah sama semua baiknya, dan ini itu yang ditaruh bukan semerta-merta teksnya ini, tapi ini sebagai keseluruhan ditaruh ke dalam satu indeks gitu. Ini bisa ada di mana saja di dalam memori dan mereka itu dikumpulkan ke dalam satu indeks. Nah, gitu saya tangkap. Tapi saya tangkap kok maksudnya.
Next. Ya, ping aja mulu. Oke, oke. A single list instance might include multiple references to the same object as the element of the list. Coba kita baca penjelasannya. Di poin pertama itu, setiap satu list itu bisa merujuk ke objek yang sama berulang kali. Jadi penjelasan sederhananya, sebuah daftar list itu bisa punya beberapa elemen yang semuanya itu menunjuk ke objek yang sama di memori. Contoh kayak yang digambar ini. Kalau kita lihat list temp, itu 0, 1, 2. Gitu kan. List temp dengan indeks ke 0 dan elemen indeks 1. Keduanya itu merujuk ke objek angka 2. Nih, 0 dengan ini. Dan elemen di indeks 0, temp 0 ini, dan elemen indeks 1. Nih, keduanya itu merujuk ke objek angka 2. Mana dia? Oh, ini yang di prime. Ya, salah ya. Benar. Salah dong. Gimana sih? Hmm. It is also possible for a single object to be an element of two or more lists, as those lists simply store references back to the object. Jadi maksudnya sebuah objek, misal angka 2 atau 5 itu bisa menjadi bagian dari dua list atau lebih pada saat yang sama karena list itu list-list tersebut hanya menyimpan pada referensi kepada sebuah objek. Oh, paham. Misalnya sini temp dengan indeks yang kedua yang ini itu mengarah ke 15 kok ke 15. Yang ini ya, yang di bawah. Iya, yang ini sih ke 15. Only change the references to one. Oh, okay. To multiple object. Jadi poin yang ini tuh maksudnya hanya mengubah referensi. Ya, ya. Kalau misalnya lihat gambar ini saja harusnya bisa paham sih. Terus poin yang berikutnya, backup list primes itu membuat salinan dangkal atau shallow copy. Jadi saat kamu membuat backup dari primes dengan cara list prime, kamu tidak membuat salinan mendalam dari sebuah objek di dalamnya. Kamu hanya perlu membuat list baru yang berisi salinan panah-panah referensi yang sama seperti primes. Deep copy. Deep copy itu kayak kita menggunakan salinan mendalam. Jika kamu ingin menyalin sebuah list mutable, list yang isinya bisa diubah, misalnya list dalam list, dan kamu ingin memastikan bahwa suatu objek di dalamnya itu juga disalin secara terpisah sehingga perubahan pada list itu tidak mempengaruhi salinan dan sebaliknya. Ada analogi sederhana untuk shallow copy dan deep copy ini. Jadi bayangkan kalau kita itu punya daftar barang belanjaan, list primes. Shallow copy itu akan membuat backup list primes dengan fotokopi daftar belanjaannya. Jadi daftar yang asli dan fotokopiannya itu sama-sama menulis beli susu, beli roti, beli kopi. Kalau di dapur, kamu ambil satu susu dari kulkas, baik kamu melihat daftar asli dan fotokopian susu itu memang tidak tidak ada lagi, gitu. Karena kedua daftar itu merujuk ke susu yang sama. Beda dengan deep copy. Jika ada list di dalam list, bayangkan di dalam daftar belanjaan kamu itu ada catatan beli buah, apel, pisang. Hmm,
Jika kamu di copy, kamu tidak hanya memfotokopi daftar utamanya, tapi kamu juga menulis ulang catatan beli buah. Itu di dalam fotokopiannya. Jadi kamu punya daftar apel pisang yang terpisah di fotokopian dan kamu juga dan kalau kamu coret apel di daftar asli di fotokopian apel itu masih ada. Itu terus dijelaskan lagi ini masih referential array. Di sini dibahas tentang counters, membuat list referensi dari objek nol yang sama. Jadi penjelasan sederhananya, kita tuh sedang membuat list nama counters yang mempunyai 8 elemen, tapi semua 8 elemen itu tidak berisi angka nol yang berbeda-beda. Sebaliknya, mereka semua merujuk ke objek angka nol yang sama di memori. Kenapa? Karena angka integer seperti nol di Python itu adalah objek yang immutable atau tidak bisa diubah. Python itu akan mengoptimalkan ini kalau ada banyak yang menunjuk ke nilai yang sama dan tidak bisa diubah. Lebih efisien kalau mereka semua itu merujuk ke satu objek yang sama. Gimana? Coba. Jadi counters, indeks 0 kali 8 itu kamu sedang membuat list. Namanya itu counters. Yang 8 elemen, tapi semua 8 elemen itu berisi angka nol yang berbeda-beda. Poin 2 itu counters 2 plus sama dengan 1 creates a new integer with a value 0 plus 1 and set its references to the cell 2 of the array. Aduh, banyak banget tadi. Kita mengubah salah satu elemen list, misalnya counters 2 plus sama dengan 1, yang sama dengan counters 2 sama dengan counters 2 tambah 1. Python melakukan ini, ia mengambil nilai yang ditunjuk oleh counters 2 yaitu 0, ia menjumlahkannya dengan 1 menjadi 1, karena 1 adalah angka baru dan angka itu immutable. Python membuat objek angka 1 yang baru di memori. Kemudian counters 2 kini berhenti menunjuk ke 0 dan mulai menunjuk ke objek 1 yang baru. Nah, berikutnya itu adalah extending a list. Retrieve references to newly added elements. Berarti kan memperluas sebuah list di mana menerima referensi list baru. Jika menggunakan extend pada sebuah list, misalkan from extend extras, perlu menambahkan sebuah elemen list extras ke dalam sebagai lah. Oke. Sampai. Berikutnya kita membahas compact arrays in Python. A compact array stores primary data in the form bits instead of their references. Example strings. Maksudnya apa, Kak? Jadi penjelasan sederhana mengenai compact array yang menyimpan data utama, bukan referensi. Oh, eh, di Python itu seperti daftar nomor telepon yang menunjuk ke lokasi data sebenarnya di memori. Tapi compact array ini berbeda. Ia langsung menyimpan data aslinya dalam bentuk bit secara langsung di tempat array itu berada, jadi tidak perlu panah-panah penunjuk lagi. Advantage of compact array, overall memory usage will be much lower compared to the referential arrays. No overheat for storing references. Primary data is stored consecutively in memory. This provides higher computing performance. Jadi ada keuntungan memakai compact array, menghemat memori karena tidak perlu menyimpan panah penunjuk untuk setiap elemen. Penggunaan memori sederhana jadi lebih rendah dibandingkan dengan referential array, tidak ada overheat, performa komputasi lebih tinggi. Terus poin ketiga, primary support for compact array in a module name array. Python memiliki modul khusus namanya itu array untuk menyediakan fungsionalitas dan membuat menggunakan compact array. Nah, contohnya kayak begini. Oke. Berikutnya adalah dynamic array. Oke, jadi dynamic array itu kan ada banyak jenis array. Salah satunya itu dynamic array.
Ini tuh tentang berapa jenis array dalam daftar. Jadi array tingkat rendah itu harus ditentukan urutan dari awal. When creating a low-level arrays, it is necessary to specify the pers- precise size of that array expecting during its initiation. The same applicable to Python tuple and str instance, which are immutable. Once created, its size or content cannot alter. Di Python tipe data tuple itu tidak bisa diubah. Okay. Python list class represent a dynamic array where element could be added to or removed from the list. Jangan main-main dengan bahasa Indonesia. Jadi tuple dan istilah di kelas Python itu dia mewakili dynamic array yang dimana elemennya itu bisa ditambah atau dihapus. So where do we at right now? Semantic of dynamic array. It maintains an underlying array that has greater capacity than the current length of the list. If the reserve capacity exhausted, the system initials a new array larger in size, and the older array is reclaimed by the system. Menyediakan ruang lebih dulu. Jadi cara kerjanya dynamic array itu dia menyediakan ruang lebih dulu di balik layar saat kamu membuat list dan menambahkan elemen. Python itu sebenarnya menyiapkan sebuah array rahasia yang ukurannya lebih besar dari jumlah elemen yang kamu masukkan saat itu. Jadi ada kapasitas cadangan di dalamnya. Dan kapasitas juga gak sampai habis, array itu akan buat baru yang lebih besar. Oke, saya sudah sampai ya ping lagi. Oke, berikutnya list kosong atau an empty list requires some space, 64 bytes on this machine. It is required for keeping following information. Maksudnya, di Python itu sudah menghabiskan 64 byte untuk memori, bahkan jika dia itu list kosong. Untuk menyimpan informasi penting seperti berapa banyak elemen yang ada, kapasitas maksimum, dan di mana lokasi arraynya. Terus, alamat memori itu 8 byte. Setiap referensi atau alamat ke suatu objek memori itu ukurannya 8 byte. Dan list itu membesar otomatis. Jadi ketika kita tambahkan elemen ke list tersebut itu penuh. Python akan secara otomatis menambahkan kapasitas memorinya, tidak langsung tambah satu persatu, tapi langsung loncat ke jumlah tertentu, misalnya 32, 64, agar tidak sering melakukan perubahan ukuran. Nah, next kita akan coba ini untuk membuktikan kalau misalnya mereka tuh memang suka lompat-lompat gitu. Jadi pertama kita lakukan itu adalah import sys, SCS, terus kita buat list data kosong. Import, oh teman kosong. Apa sih ini yang salah? Overriding. Oh, kita nggak boleh kasih nama array ya. Itu, itu. Oh, sabar saya juga. Saya baru baca tadi kalau kita nggak boleh. For in soalnya dia pasti 27 data. Kalau saya mau 25 saja. Width size of untuk width size-nya. Size of berapa?
Ya, dari mulai dari 56 ke 88, 120, gitu seterusnya. Next, implementing a dynamic array. Gimana implementasinya dynamic array? Mari kita jelaskan dengan yang sangat sederhana. Dimulai dari kotak pensil. Kotak pensil itu array yang menyimpan pensil-pensil itu juga. Jadi akan terjadi kalau kotakmu itu penuh, tapi kamu mau nambah dari kotak yang baru yang lebih besar, kamu nggak bisa maksa pensil kamu masuk kotak yang penuh. Jadi kamu beli kotak pensil yang baru yang lebih besar. Gitu. Pindah selalu ke kotak yang baru sama pensil yang ada di kotak lama yang lima tadi itu satu persatu masuk ke kotak pensil yang lebih besar. Kotak pensil baru jadi kotak lama. Sekarang kotak pensil yang lama potong kotak pensil yang lebih besar yang udah kamu beli dari sedikit yang sekarang jadi pensil pensil utama. Masuk pensil baru, nah sekarang kamu bisa masukkan pensil ini dengan kamu bisa kotak kotak dulu ya kotak kotak itu tuh. Nah terus sini udah gambar ini. Oke, kita pahami sedikit grafiknya. Ini nggak usah, kita coba codingannya aja.
Dan tadi videonya dipotong karena laptop saya mati. Jadi intinya ini sudah jadi. Oke, eh, kemudian kita ada yang namanya amortize analysis. Amortize analysis adalah untuk eksekusi rata-rata selesai operasi, bukan hanya satu operasi. Analisis ini tidak menganggap bagaimana data didistribusikan dan fokus analisis kasus terburuk atau worst case untuk seluruh urutan operasi, bukan untuk setiap operasi secara individu. Tujuannya itu untuk memahami kinerja suatu teknik lebih baik, terutama ketika analisis kasus terburuk standar memberikan perkiraan yang terlalu pesimis atau terlalu buruk. Lalu analisis amortisasi biasanya dipakai untuk metode yang punya banyak operasi ringan atau berat, tapi kadang berbagai operasi yang berat mahal. Jika kita bisa buktikan bahwa operasi mahal ini jarang terjadi, maka kita bisa menganggapnya sebagai operasi yang murah dan hanya menghitung biaya operasi yang murah saja. Untuk melakukan itu, kita memberikan biaya buatan artificial cost untuk setiap operasi dalam urutan tersebut. Total biaya buatan ini seluruh urutan operasi akan membatasi atau memperkirakan total biaya sebenarnya dari urutan operasi tersebut. Biaya buatan ini disebut biaya amortasi atau amortized cost. Dan dan oke, jadi berikutnya amatan analisis adalah metode untuk menganalisis kinerja algoritma seperti operasi pada array dynamics dengan melihat data rata-rata per operasi dalam skenario terburuk, bukan hanya dalam operasi tunggal terburuk. Jadi begini maksudnya, komputasi, setiap langkah komputasi itu membutuhkan sejumlah waktu atau biaya, ketersediaan biaya. Setiap operasi harus memiliki biaya yang cukup untuk menjalankan total biaya bagi waktu. Ternyata total biaya dari yang dikeluarkan sepanjang semua operasi akan sebanding dengan total waktu yang dibutuhkan. Inti dari amortisasi analisis itu adalah pada array dinamis, di mana pada array dinamis itu operasi penambahan elemen misalnya append bisa sangat cepat konstan, namun sekali ketika array mencapai kapasitasnya ia harus memperluas. Proses penggandaan ini memakan waktu yang relatif lama karena semua elemen harus disalin ke lokasi baru. Nah, kemudian ada position 51. Position 51 jika sebuah sequence atau S itu diimplementasikan dengan array dinamis yang awalnya diberi kapasitas 1 dan berjumlah strategi menggandakan ukuran array ketika penuh, maka total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi append pada S dimulai dari S yang kosong adalah 0n. Justifikasi penjelasan di bawah mencoba membuktikan promosi tersebut digunakan metode akuntansi atau bankir menggunakan istilah cyber dollars. Asumsi 1. Setiap operasi append penambahan elemen di S itu membutuhkan biaya 1 cyber dollar, tidak termasuk waktu yang dihabiskan dalam memperbesar array. Asumsi 2. Memperbesar array untuk ukuran K menjadi 2K dibutuhkan biaya cyber dollar. Ini menggambarkan biaya penilaian K elemen. Strategi pengisian biaya untuk setiap operasi append yang tidak menyebabkan array penuh alias tidak memicu pengadaan ukuran, kita akan menagih 3 cyber dollar. Profit atau keuntungan dari 3 cyber dollar yang ditagih, 1 cyber dollar digunakan untuk biaya append dan misalkan 2 cyber dollar untuk keuntungan yang disimpan lokasi sel dalam tempat baru. Terakhir ada kondisi overflow, akan mengalami overflow penuh dan perlu diperbesar ketika memiliki 2i elemen di mana i lebih sama dengan 0. Ini merujuk pada kapasitas array yang mengikuti deret pangkat 2. Tujuan dari justifikasi ini adalah menunjukkan bahwa keuntungan 2 cyber dollar yang terkumpul di operasi append yang tidak memicu penggandaan cukup untuk membayar biaya penggandaan array yang mahal saat terjadi.
Jika hal ini berhasil dibuktikan, maka total biaya atau waktu untuk n operasi event akan menjadi 0n. Terus apa? Nah, doubling the size of array require 2e $. Ini mengacu pada biaya yang menggandakan array. Jika array saat ini memiliki 2 pangkat i, elemen itu yaitu kapasitas penuhnya adalah 2 pangkat i, dan perlu digandakan, maka memerlukan 2 pangkat i $. Untuk menyalin semua elemen yang ada di lokasi ini tuh ke lokasi yang baru, yaitu ukuran 2n i plus 1. Jadi dari kita visual gambarnya, oke, lihat sini saja. Menunjukkan kalau array dengan 8 sel itu terdiri dari indeks 0 sampai 7, yang berarti i sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Saat array ini penuh dan perlu digandakan, dibutuhkan $. Untuk proses penyalinan. Nah, di sini jadi bilang the $. Are stored in cells to power e minus 0, minus 1 and to power e minus 1. Ini adalah bagian dari kunci utama skema akuntansi $. Yang dibutuhkan untuk menggandakan array agar tidak muncul begitu saja. Mereka sudah disimpan dari operasi append sebelumnya. Setiap kali sebuah elemen ditambahkan ke array dan tidak menyebabkan overflow $, ditagihkan 1 untuk operasi append itu sendiri dan 2 $, sisanya disimpan. Teks ini menyatakan bahwa 2 $, yang disimpan ini di sel-sel tertentu secara konseptual yang kemudian akan digunakan untuk membayar penggandaan array. Penjelasan lebih lanjut implisit. Enggak usah. Oke, next. Berapa banyak? Geometric increase in capacity itu adalah terjadinya peningkatan kapasitas secara geometris. Jadi strategi di mana ukuran array itu digandakan atau dikali duakan dengan faktor konstan yang lebih besar setiap kali kapasitasnya penuh. Dampaknya itu biaya amortasi itu per operasi event itu adalah 0,1 meskipun nomor sebenarnya. Beware of arithmetic progression. Ukuran array itu diperbesar dengan menambahkan jumlah sel yang konstan. Terus using increase of 2 or 3 cells at a time slightly better but still leads to quadratic over all costs. Meningkatkan kapasitas sebesar 2 atau 3 sel pada satu waktu. Oke, dan yang terakhir using a fixed increment for each resize, arithmetic progression of intermediate array size result in overall time that quadratic in the number of operation. Menggunakan penambahan jumlah sel yang setiap kali resize, misalnya menambahkan 10 sel penuh, akan menghasilkan waktu total kuadrat jadi resize sistem jalanan elemen. Oke, next. Ini yang tadi. Ini sudah bisa teman-teman. Portion 5.2. Apa saja jadi proporsi 5.2 itu menyatakan bahwa jika Anda melakukan serangkaian operasi n pada sebuah kosong dan setiap kali array penuh, Anda itu memperbesar kapasitas dengan menambah jumlah sel yang tetap. Misal, selalu menambah 10 sel bukan menggunakan ukurannya, maka total waktu yang dibutuhkan akan sangat tidak efisien, yaitu yang tidak sebanding dengan n ditambah 2. Sekian karena untuk menampung n elemen, array itu harus diperbesar di resize berkali-kali. Setiap kali di resize, seluruh elemen yang sudah ada itu harus disalin ke lokasi baru. Jika penambahan kapasitas konstan, frekuensi resize ini akan sangat tinggi seiring bertambahnya n. Misalnya, untuk mencapai n elemen, array itu harus di-resize sebanyak n per c kali. Jika c adalah jumlah penambahan kapasitas tetap, biaya resize itu adalah sebanding dengan ukuran array saat itu. Jadi total biaya penyalinan akan menjadi penjumlahan c tambah 2c tambah 3c tambah n ke c. C ke n. Inilah, gitu.
Tuh, lihat sendiri. Next. Di sini juga dijelaskan penggunaan memori yang efisien saat menambah elemen. Jadi ketika kita menambah elemen ke array dinamis dengan strategi penggunaan ukuran atau geometric increase, ukuran array itu array akhirnya itu selalu banyak menambah akan sebanding dengan jumlah elemen yang sebenarnya disimpan di dalamnya. Nah, tantangan saat menghapus elemen itu adalah masalah muncul ketika kita menghapus elemen dari array pada Python list. Jika kita hanya terus-terus menambahkan elemen array akan sangat besar, meskipun jumlah elemen sebenarnya kecil, ini akan menghilangkan hubungan proporsional antara elemen dan ring digunakan. Terus pentingnya pengecilan ukuran atau shrinking. Implementasi array itu eh, harus mampu mengecilkan ukuran array sesekali jika terlalu banyak ruang kosong yang terbuang akibat penghapusan elemen. Implementasi append Python list itu bersifat amortize. Mana ya dia? Ini berarti secara rata-rata dalam jangka panjang menambahkan elemen ke sebuah list di Python akan membutuhkan waktu yang konstan. Tidak peduli seberapa besar list itu, meskipun sesekali ada operasi append yang sangat lambat ketika list harus diperbesar kapasitasnya. Biasanya jika operasi yang mahal itu diratakan ke operasi append yang lain akan lebih cepat. Itu. Nah, ini contohnya. Kita tidak usah coba-coba semua karena waktunya sudah mau habis. Jadi intinya tuple itu immutable, tidak bisa diubah. Terus tuple itu mirror list, operasinya konstan, mencari kemunculan di suatu nilai pakai count in instance baru point kanan tebal. Oke, next. Nah, ini saya mau coba pakai yang ini. Ah, parameter. Oh, menatap wajahnya. Saya harus buat makan nggak? Jadi kampus.
Dream high. Ikutan. Dream high. Moving up off. Never sekalian. 자유롭게 받아. Pas. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini ada extend list. Jadi di sini dijelaskan cara kerja metode extend pada list Python. Extend itu digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu list lain ke akhir list yang sedang dioperasikan. Meskipun bisa dilakukan dengan memanggil append berulang kali dalam loop, extend itu lebih efisien karena diimplementasikan lebih optimal dan dapat menghitung ukuran list akhir yang overhead panggilan fungsi dibutuhkan di awal sehingga lebih efisien dalam alokasi memori. Terus ada constructed list. Poin-poinnya itu menjelaskan mengenai efisiensi pembuatan list baru. Saat membuat list baru, kecepatan biasanya sebanding dengan panjang list yang dibuat, yaitu 0n, 0n, dan ada list comprehension jauh lebih cepat. Membuat list isi k kali k for k in range. List comprehension itu jauh lebih cepat daripada membuat list kosong lalu open satu persatu dalam loop. Inisialisasi 0 kali n juga efisien. Membuat list dengan 0 kali n mengulang elemen lebih efisien daripada menambah elemen satu persatu karena Python bisa langsung mengalokasikan memori yang pas sejak awal. Python string class. Jadi di sini ada notasi n, itu adalah panjang string pertama dan m adalah panjang string kedua. Lalu membuat string baru, metodenya itu adalah ada capitalize, center, ada strip, membutuhkan waktu yang sebanding, dan terakhir itu adalah menguji boolean, metode yang mengecek kondisi benar atau salah. Kemudian di sini dijelaskan mengenai pattern machine atau mencari satu string di dalam string yang lebih besar.
Lalu ada composing string, menggabungkan sebuah string, yang dimana singkatnya mencari string itu pakai find dan hindari menggabungkan string dengan berulang kali dengan tanda tambah. Berikutnya itu adalah implementasi kedua tentang bagaimana caranya membuat list kosong, ditambahkan tiap karakter yang ingin ditambahkan ke list pakai append. Terus implementasi ketiga itu adalah pakai list comprehension. Lihat saja contohnya. Yang keempat itu adalah list sepenuhnya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan storing high score for a game. Jadi menjelaskan bagaimana menyimpan skor tertinggi untuk sebuah game. Jadi untuk menyimpan daftar video game terdiri dari nama pemain, skor yang diwakili oleh game entry, terus dibuat untuk mengelola daftar skor tertinggi. Scoreboard itu memiliki batasan jumlah entry, skor baru hanya masuk jika lebih tinggi dari skor terendah scoreboard. Pergeseran elemen ketika ada skor baru yang masuk, elemen yang ada di array akan digeser ke kanan untuk membuat ruang yang pas untuk skor baru tersebut agar daftar tetap terurut dari skor tertinggi. Singkatnya, di sini tuh ditunjukkan cara kerja scoreboard game yang menyimpan skor tinggi di array dinamis ketika skor baru masuk. Langsung saja, si chat, si chat dapat. Untuk kelas kelompok.
Ikut sengit gaspol. Maka sifat memang sarang menjadi kisah semua orang kita sesuatu menunggu saja aku mensarangi hebat menjadi hijau. Sense, mana dapat J.
Kau mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamu yang satu-satunya antara yang penuh singa menjual. Lupakan karena lagi manusia sudah cukup satu hanya kamu satu-satunya. Nah, tahu yang kedua yang aku mau hanya kamu satu-satunya.
Itu saja yang dapat kita sampaikan di video kali ini. Kami ingin mendoakan sekian terima kasih.